Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ustazah semuanya. Semoga anak-anak ustazah semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini anak-anak ustazah akan belajar yaitu masih hidup rukun, yaitu tema 1 hidup rukun, itu kita pelajaran yang ketiga, yaitu pelajaran yang ketiga. Nah, di pembelajaran 3 ini tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan diberikan teks lagu yang berkaitan dengan hidup rukun, anak-anak ustazah dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada lagu tersebut. Yang kedua, dengan adanya lagu yang berkaitan dengan hidup rukun, siswa dapat menuliskan kembali ungkapan tersebut. Yang ketiga, dengan diberikan teks lagu yang berkaitan dengan hidup rukun, siswa dapat membedakan panjang pendek lagu. Nah, yang keempat, dengan diberikan teks lagu itu, siswa dapat menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu dengan benar. Lalu, yang kelima, dengan diberikan teks lagu anak berkaitan dengan hidup rukun, siswa dapat menentukan kuat lemah bunyi pada lagu dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya itu dengan diberikannya kumpulan kubus dari lebih dari 100, siswa dapat membacakan bilangan cacah sampai 999. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, anak-anak ustazah harus bisa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, sekarang kita masuk yaitu di halaman 20. Nah, anak-anak ustazah semuanya buka buku halaman 20. Udin senang membaca buku cerita Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Teman-teman masih ingatkah dengan lagu Peramah dan Sopan? Ayo kita nyanyikan bersama. Nah, ini adalah lagu Peramah dan Sopan ciptaan dari Pak Dal. Nah, nanti kalian bisa play tuh lagu Peramah dan Sopan. Di dalam lagu ini ada kata-kata bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, ini adalah syair dari lagu Peramah dan Sopan. Dalam lagu tersebut terdapat arti dari ungkapan tinggi hati dan cepat kaki, ringan tangan. Nah, ungkapan tinggi hati, cepat kaki, ringan tangan itu artinya apa ya? Itu artinya ada dalam lagu tadi, adik-adik. Tinggi hati itu artinya sombong. Nah, tadi dalam lagu ada bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, sombong itu bisa ungkapannya bisa berupa tinggi hati. Kalau pembelajaran 2 kemarin kita belajar besar kepala yang artinya juga sama-sama sombong. Jadi tinggi hati dan besar kepala itu artinya sombong. Lalu arti dari cepat kaki ringan tangan itu adalah rajin bekerja, rajin membantu juga bisa ya. Adik-adik, jadi cepat kaki ringan tangan, bukan kakinya cepat, tangannya ringan, tidak, tetapi di sini rajin bekerja. Contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati. Peramah dan sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Tentu adik-adik masih ingat pembelajaran 1 dan 2 tentang memberi tanda pada lagu Peramah dan Sopan yang dinyanyikan pendek dan yang dinyanyikan panjang. Nah, ini yang dinyanyikan pendek kita beri tanda titik ya. Yang dinyanyikan panjang kita beri tanda garis. Nah, adik-adik masih ingat ya memberi tanda ini, bahwa yang dinyanyikan pendek ya kita beri tanda titik, yang dinyanyikan panjang
kita beri tanda garis ya. Saat menyanyikan pun kita harus memperhatikan tanda ini. Oh, kalau tandanya itu titik berarti syair itu dinyanyikan pendek. Tapi kalau garis berarti dinyanyikan agak panjang. Nah, kamu masih ingat ya? Ini ada di pembelajaran 1 atau pembelajaran 2. Nah, sekarang di pembelajaran 3 itu kita akan belajar tentang penekanan kuat dan lemahnya lagu. Semua lagu itu selain dinyanyikan berdasarkan panjang dan pendek bunyi, juga ada yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan tidak. Coba perhatikan teks lagu di bawah ini. Bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan yang kuat. Nah, ini yang ditebali syairnya itu dinyanyikan kuat, sedangkan yang tidak ditebali itu dinyanyikan dengan biasa. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, kita tahu di situ bahwa syair yang ditebali itu memang dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Jadi kalian harus tahu menyanyikan sebuah lagu itu ada yang dinyanyikan panjang dan pendek, ada yang dinyanyikan kuat dan tidak. Amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin adalah 232. Nah, nomor peserta Udin ini merupakan lambang bilangan. Kita bisa membacanya dengan 232. Mari Kak Citra punya kubus satuan. Nah, ini ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Kita lihat dulu kubus ratusannya. Kubus ratusannya ada 2. Berarti nilainya adalah 200. Ditambah ada 3 kubus puluhan, maka ditambah dengan 30. Lalu ada 2 kubus satuan, maka kita tambahkan dengan 2. Lalu kita jumlahkan 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Banyaknya kubus ada. Nah, banyaknya kubus kita tulis nih angkanya 232. Dibaca, nah membacanya bukan 232 tetapi 232. Kita perhatikan contoh berikutnya. Masih ada kubus satuan yang ada. Nah, sekarang yang pertama. Kubus ratusannya ada berapa di sini? Ya, kubus ratusannya ada 3. Berarti nilainya 300. Ditambah ada 4 kubus puluhan, maka jumlahnya 40. Ditambah ada 5 kubus satuan, maka jumlahnya berapa? Ya, 5. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya sama dengan 345. Banyaknya kubus ada 345, dibaca 345. Kita lihat contoh berikutnya. Ini kubus ratusannya ada 4, berarti nilainya 400. Ditambah ini ada berapa kubus puluhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 70. Ditambah ada 6 kubus satuan, maka tambah 6 sama dengan 476. Banyaknya kubus ada 476, dibaca 476. Sekarang kita akan belajar membaca dan menulis bilangan. Nah,
Di sini yang pertama kita membaca bilangan dulu. Bilangan ini dibaca berapa adik-adik? Ya, bilangan ini dibaca 400. Lalu bilangan ini apakah dibaca 505? Tentu bukan adik-adik. Ini dibaca 505 karena puluhannya tidak ada ya, 0. Berarti kita langsung baca 505. Berikutnya, kita membacanya apakah 611? Bukan adik-adik. Ini 611 ya. Lalu berikutnya dibaca, ya kita membacanya 720. Kalau angka ini dibaca 632. Nah, sekarang kita belajar menulis bilangannya. 700, maka cara menulisnya kita tulis dulu angka 7. Lalu kalau ratus, nolnya ada berapa? Ya, nolnya ada 2, berarti cara menulisnya seperti ini. 805, maka ratusannya angka berapa? 8. Puluhannya tidak ada Kak Citra, maka kita tulis 0. 5, ya kita tulis 5, berarti cara penulisannya 8, angka 0 lalu angka 5, tapi membacanya 805. Pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna untuk memasangkan gambar dan bilangan. Kemudian bacalah bilangan tersebut. Nah, di sini ada kubus bilangan. Lalu kita cari tahu dulu nih, kita coret-coret dulu nih. Kubus yang pertama ini jumlahnya ada berapa? Ya, kubus yang pertama ini jumlahnya 8 kubus ratusan, maka 800. Lalu bawahnya itu ada 7 kubus ratusan, berarti jumlahnya 700. Gambar kubus bawahnya itu ada 3 kubus puluhan, maka jumlahnya 30. Bawahnya ada 2 kubus puluhan, maka nilainya 20. Berikutnya ada 5 kubus satuan, berarti ada 5 dan ada 3 kubus satuan, berarti jumlahnya 3. Setelah itu kita harus membuat penjumlahan cara panjangnya dari 725. Kita kelompokkan dulu, ratusannya ada 700 ya, lalu puluhannya ada 20, lalu ditambah lagi 5. Nah, baru kita pasangkan adik-adik. 700, oh kubus yang ini. 20, oh bawah. Lalu yang satuannya 5. Nah, ini berarti menunjukkan bilangan 725. Bagaimana perasaan anak-anak Ustazah semuanya setelah kita mempelajari pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ini? Nah, anak-anak Ustazah harus semangat ya. Nah, setelah kita mempelajari pembelajaran 3 dan pembelajaran 4, anak-anak Ustazah harus mengerjakan yaitu latihannya di halaman yang pertama, yaitu di halaman 26, lalu di selanjutnya yaitu di halaman 31. Nah, untuk tugas hari ini yaitu hanya tugas matematika, yaitu dikerjakan di buku isi 100 peta, yaitu ya isi 100 peta. Nah, anak-anak Ustazah kerjakan di buku itu yaitu halaman 26 dan halaman 31. Nah, anak-anak Ustazah semangat ya mengerjakan tugasnya. Sekian pembelajaran Ustazah pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.